Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pelajaran prakarya modul 9 unit 1, Cipta Kreasi Limbah Cangkang Kerang. Negeri kita negeri bahari. Cangkang kerang tersedia di mana-mana. Demikian hingga dianggap limbah. Padahal cangkang kerang memiliki bentuk dan keindahan. Ada yang pipih dan ada pula yang menyerupai tanduk berduri. Semuanya dapat digunakan untuk kerajinan tangan. Jenis cangkang kerang ada dua macam, yakni yang berpasangan dan ada yang tidak berpasangan. Bentuk berpasangan selalu memiliki alur garis permukaan yang mengarahkan dari engsel menuju ke tepian. Sedangkan motif cangkang tidak berpasangan pada permukaan luar melengkung mengarahkan ke bagian pusat, selain bagian atasnya tampak melebar. Kerang yang kerap kali kita jumpai ketika berada di tepian pantai. Cangkang kerang yang keras yang dihasilkan oleh salah satu hewan golongan moluska ini dianggap sebagai sampah atau limbah yang tidak berguna yang biasanya berserakan di pinggir pantai. Beragam bentuk kerang laut ternyata bisa dijumpai menjadi aneka bentuk kerajinan tangan yang unik dan lucu serta bermanfaat. Perhatikan gambar berikut. Ciri khas kerang ini, warna cangkangnya menimbulkan gradasi warna gelap ke warna cerah. Kerang yang hidup di Teluk Pasifik dan tinggal di bebatuan ini sering juga disebut dengan kerang darah. Merupakan kerang yang paling mudah didapatkan di pasaran jika Anda ingin membelinya. Dagingnya yang berwarna orange dan abu berlindung di sebuah cangkang berwarna putih kecoklatan dan bergaris-garis. Untuk penderita darah rendah, kerang ini sangat cocok dikonsumsi karena banyak mengandung zat besi yang berfungsi untuk membentuk kembali sel-sel darah merah yang hilang. Kandungan zat besinya juga terasa di dalam cita rasanya yang khas, namun tetap gurih di lidah. Mengolahnya pun sangat mudah, cukup direbus dan sajikan terpisah dengan saus kacang atau saus cabai. Kerang darah pun siap disantap. Perhatikan juga gambar 2. Kerang ini memiliki penyebutan berbeda. Misalnya, di Jakarta disebut kerang kijing, di Riau sebagai kemudi kapal, dan di Banten disebut kedaung. Kerang hijau banyak dijual pedagang keliling yang diolah dengan direbus bumbu kuning. Pada gambar ketiga, jenis ini kerang yang disukai banyak orang. Kerang yang bentuknya agak berbeda dari kerang lainnya. Seperti namanya, kerang ini memiliki cangkang persis bambu. Panjangnya sekitar seibu jari orang dewasa dan dagingnya berwarna putih seperti daging udang yang telah dikupas. Gambar 4. Cangkang kerangnya. Kerang tiram memiliki cangkang yang cenderung pipih dan berkapur, juga keras seperti batu karang. Meskipun ia rendah energi, namun memiliki keunggulan lain, yakni mengandung kalsium, vitamin A, dan vitamin B12 yang tinggi. Bahkan banyak orang pesisir yang mempercayai kerang ini lebih baik dimakan mentah agar kandungan gizinya tidak hilang. Pada gambar 5 adalah kerang bulu. Cangkangnya bergaris dan berbentuk cembung melebar, namun memiliki bulu-bulu hitam kecil. Tak perlu khawatir dengan bulu yang menempel, karena kerang ini aman untuk dikonsumsi, asal dibersihkan dengan maksimal hingga bersih. Selanjutnya gambar 6. Daerah tempat tinggal kerang kepah adalah bukan di laut, tetapi di sungai besar atau hutan mangrove. Bentuk cangkangnya seperti piring, cembung di bagian tengah dan pipi di bagian pinggir, serta berwarna putih. Oleh sebab itu, ada juga yang menyebut kerang ini sebagai kerang putih atau kerang kepah tahu. Pada gambar 7, cangkang dari kerang macan
yakni bermotif loreng seperti macan. Kulitnya keras dan biasa disebut keong macan. Kerang ini banyak dijumpai di perairan Indonesia, yakni di pantai utara dan selatan Jawa. Meski demikian, kerang ini lebih banyak dimasak menjadi makanan mewah di restoran Eropa. Makanya tidak heran jika kerang macan dari Indonesia banyak yang diekspor. Pembersihan cangkang kerang sebagai bahan dasar kerajinan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembersihan cangkang kerang agar bisa digunakan sebagai bahan dasar kerajinan, yaitu kumpulkan cangkang kerang yang ada dan pilihlah cangkang yang masih kuat dan tidak pecah atau rusak. Cucilah cangkang kerang dengan bersih. Pemutih akan menghilangkan tanah, kotoran, dan jaringan binatang dari kerang. Setelah direndam selama 1 hari penuh, buanglah air rendaman. Bilas dengan air bersih sambil diaduk-aduk agar semua cangkang menjadi bersih. Gunakan sikat gigi bekas untuk membersihkan sisa kotoran yang menempel pada celah-celah dan gerigi cangkang kerang hingga bersih. Terakhir, jemurlah cangkang yang sudah dibersihkan dengan sinar matahari yang teduh.